Tanggal 7 bulan 7, Festival Memohon Jodoh. Semua gadis di Kabupaten Cerah yang belum menikah akan mengenakan gaun pengantin merah untuk berdoa kepada Dewa Naga dan memohon agar diberikan jodoh yang baik. Maya, hari ini kamu harus berdoa dengan sungguh-sungguh. Minta kepada Raja Naga Wahyu supaya bisa nikah dengan keluarga terpandang. Benar, putriku. Kalau kamu bisa menikah dengan keluarga bangsawan, keluarga santri akan menikmati kemewahan dan kekayaan tiada habisnya. Ayah, ibu, tenang saja. Anakmu ini begitu cantik. Raja Naga Wahyu pasti akan memihakku dan beri aku suami yang baik. Tidak seperti seseorang yang terlahir dengan nasib sial. Bahkan pengemis saja tidak mau. Ayah, malam ini semua gadis yang belum menikah di Kabupaten Cerah akan pakai gaun pengantin untuk pergi mohon jodoh kepada Raja Naga Wahyu. Aku juga ingin ikut. Aduh, kamu juga tidak berkaca dan lihat rupamu dulu. Bintang sial yang membuat ibu kandungnya meninggal masih berharap dapat suami yang baik. Minggir sana. Manik mutiara secantik ini paling cocok buat sepatu aku. Tidak boleh. Itu peninggalan dari ibu untukku. Bukannya hanya manik rusak saja. Kalau Maya suka, kasih saja ke dia. Maya, mending kita cepat pergi saja. Jangan karena anak sial itu malah melewatkan waktu baik. Ayo ibu. Ayo pergi. Wahyu, kamu harus lakukan ritual bersama seorang wanita dalam waktu 2 jam. Atau tidak, kamu akan meledak dan mati. Maya, kembalikan barang peninggalan dari ibuku untukku. Kembalikan. Dasar rendahan. Kamu pikir bisa bersaing denganku? Bawa barang peninggalan ibumu dan lenyap sana. Apakah aku akan tenggelam udah mati? Siapa dia? Apakah aku udah mati? Mulai hari ini, kamu wanitaku. Di mana aku? Sebenarnya siapa kamu? Jangan takut. Kamu pengantinku. Mulai sekarang aku yang akan melindungimu. Kalau sampai ketahuan aku berhubungan sama siluman, pasti akan dihukum mati. Ini wanita yang bantu Raja Naga melewati cobaan. Selamat atas keberhasilan Raja Naga melewati cobaan. Kaisar Langit dan Ibu Surga menyuruh Anda segera kembali ke Istana Langit untuk menyelesaikan upacara penobatan. Baik. Mundur. Nona kecil. Larimu cepat juga. Wahyu, Selamat kepada Raja Naga Wahyu. Telah bertransformasi jadi Dewa Naga. Wahyu, sekarang kamu udah berubah jadi wujud naga sejati. Sudah waktunya pilih seorang dewi untuk dijadikan permaisuri. Biar keturunan Dewa Naga kita bisa terus berkembang. Tidak perlu. Aku udah punya istri di dunia manusia. baguslah. Kita sudah punya menantu. Keturunan Dewa Naga sulit didapat. Butuh jutaan tahun baru bisa melahirkan satu anak naga. Kalau dia bisa melahirkan cucu naga untuk keturunan Dewa Naga kita, dia akan jadi pahlawan besar di alam langit. Ini adalah kebahagiaan besar bagi alam langit. Wahyu, aku dan ibumu akan turun langsung ke alam manusia buat jemput menantu kita. Baik. Kalau gitu aku akan siapkan pesta pernikahan paling megah di seluruh penjuru alam untuk istriku.
Wanita yang bisa mengenakan sepatu ini adalah istriku. Baik. Nak, ikut dengan ibu bikin kamu menderita. Dasar pelacur, malas-malasan di sini. Maya, kamu. Caca tidak berguna. Kayu begini saja belum selesai kamu potong. Keluarga Santria tidak memberi makan orang pemalas. Tiap hari aku bangun sebelum fajar. Untuk bekerja, mencuci, memasak, memotong kayu. Sampai sekarang seteguk air pun lupa minum. Apa maumu? Ya, masih merasa dirimu nona dari keluarga kaya? Dasar bandel. Tiap hari hanya tahu membuat ibu sama adikmu kesal. Benar juga. Kalau udah punya ibu tiri, pasti ada bapak tiri. Ayah, kok bisa ayah sepilih kasih itu? Padahal aku juga anak kandung ayah. Tapi di rumah ini hidupku bahkan lebih buruk dari pembantu. Diam! Kamu tidak punya hak buat dibanding sama Maya. Kamu hamil tanpa suami. Tahu anak siapa yang kamu kandung. Kalau kau ngomong lagi, aku kugugurkan anak yang ada di perutmu. 1 hari di alam langit sama dengan 1 tahun di alam manusia. Kalau menantuku memang mengandung cucu emasku, sekarang seharusnya sudah lahiran. Ia sudah mencarinya begitu lama. Hampir semua gadis seusia di Kabupaten Cerah sudah mencobanya, tapi tidak ada satupun yang bisa pakai sepatu ini. Benar. Nona. Kalau kamu bisa pakai sepatu bordir ini, emas batangan ini akan menjadi milikmu. Juga bukan. Menantuku, sebenarnya di mana kamu? Bukannya ini sepatu Nona dari keluarga Santria? Keluarga Santria? Kalau kamu berani kurang ajar lagi, aku akan memberimu pelajaran. Lantas bagaimana dengannya? Dulu dia memanfaatkan ibuku yang sakit untuk mendekatimu. Harusnya dia yang dimasukkan ke kandang babi. Kamu keterlaluan. Lihat saja, hari ini aku akan habisi kamu. Ibu, kamu masih berani menghindar? Ayah, ibu, hari ini saya harus kasih pelajaran buat dia. Lihat saja, aku akan menghabisimu hari ini. Berhenti! Di siang bolong begini, kalian berani seenaknya mengorbankan nyawa orang. Berani sekali. Kalian para rakyat rendahan. Beraninya masuk rumah Santria tanpa izin. Cepat keluar dari sini. Kurang ajar, cepat sujud kepada Kaisar Langit dan Ibu Surga. Tolong Dewa, ampuni kami. Jadi kamu nona dari keluarga Santria? Apakah sepatu ini milikmu? Bukannya ini sepatu milik Dewi? Untuk apa Anda mencari pemilik sepatu ini? Jangan takut, saat Wahyu melewati cobaan, dia pernah bersama gadis dari alam manusia. Sepatu ini tanda pengenal miliknya. Apa? Wanita rendahan itu nasibnya bagus sangat, sampai bisa bersama Raja Naga Wahyu. Nona, cobalah. Kalau kamu bisa pakai sepatu ini, kamu akan jadi istri Raja Naga. Baik. Biar saya coba sekarang. Jangan! Kaki perempuan tidak boleh sembarangan dilihatkan ke orang lain. Oh iya, benar juga. Izinkan putri saya masuk ke dalam untuk mencoba. Baik. Cepat pergi. Ayo. Dasar wanita bajingan. Bisa-bisanya mendekati Raja Naga Wahyu. Tapi nasib baikmu sebentar lagi akan jadi milikku. Gimana ibu? Aku tidak bisa pakai. Maya, sesuaikan kaki wanita bajingan itu. Potong saja daging yang berlebih. Ibu, Maya, dengarkan ibu. Asalkan kalau kamu bisa pakai sepatu ini, kamu akan jadi istri Raja Naga kelak. Siapapun tidak akan berani meragukan identitasmu. aku mau jadi istri Raja Naga. Iya. Ayo. Oh, Tahan. Kaisar Langit, Ibu Surga, lihatlah. lihat. Aku berhasil memakainya. Aku adalah permaisuri naga. Menantuku, akhirnya kami menemukanmu. Mulai sekarang kamu permaisuri naga. Hormat kepada permaisuri naga. Dewa, cepat.
Sepatu itu milikku. Apa? Sepatu itu milikku. Nona kecil, kamu bilang itu sepatumu? Sepatu itu peninggalan ibu untukku. Kalau kamu bilang itu sepatumu, coba kamu pakai. Tidak bisa. Mohon jangan marah. Ini putri sulung saya. Dari kecil sudah licik dan mulutnya penuh kebohongan. Benar. Dia pasti iri karena Maya jadi permaisuri naga lalu datang menyamar. Jangan sampai tertipu olehnya. Kakak, hal lain bisa kuberikan padamu. Tapi bagaimana bisa kamu merebut suamiku? Lagi pula, di perutmu masih ada anak dari pria lain. Bukannya ini mencemari reputasi Raja Naga Wahyu? Iya benar. Kaisar Langit, Ibu Surga, tolong percaya padaku. Sepatu itu memang milikku. Lancang sekali wanita hina, sampai berani menipu para dewa. Aku bisa membuktikan kalau sepatu ini milikku. Nona, Dewa, lihat. Ini sepatuku yang satu lagi. Sama persis. Ternyata kamulah menantu kita yang sebenarnya. Cepat kembalikan sepatuku. dasar wanita licik yang lancang sampai berani memalsukan identitas dan menyakiti permaisuri naga. Dosamu tidak bisa diampuni. Ngawal bawa ke istana langit, tunggu keputusan dari Wahyu. Anakku, Baik, Maya, karena kamu akan jadi permaisuri naga, aku akan menganugerahkan wujud emas untuk seluruh keluargamu. Untuk menikmati berkah keabadian. Ramuan abadi, pil naga, dan sisik terbalik dari dada Anda. Sudah banyak sekali barang langka. Apa masih kurang juga? kurang. Aku akan memetik rumput abadi sendiri untuk istriku. Raja Naga Wahyu mohon pertimbangkan lagi. Lapor kepada Raja Naga Wahyu. Ada yang menyamar jadi permaisuri naga. Mohon Anda putuskan hukumannya. Raja Naga Wahyu, mohon pertimbangkan lagi. Rumput abadi itu tumbuh di tempat berbahaya. Resikonya sangat besar. Keputusanku sudah bulat. Dewa Ilham, jaga permaisuri naga dengan baik. Aku akan segera kembali. Lapor kepada Dewa Ilham. Ada orang yang menyamar jadi permaisuri naga. Mohon Anda putuskan hukumannya. Lancang sekali, benar-benar. Bawa dulu ke altar penebusan dan tunggu Raja Naga Wahyu kembali. Siap. Sepertinya aku pernah melihat wanita ini. Dewa Ilham, Cantiknya, iya cantik sekali. Permaisuri naga sudah dibawa. Hormat pada permaisuri naga. Ini sisik dari dada Raja Naga Wahyu. Tidak ada yang bisa mengalahkan kekuatannya dan bisa berubah jadi apa saja. Semua harta ini akan menjadi milik kita. Suamiku, barang-barang ini tidak ada apa-apanya. Kelak, seluruh istana surga akan menjadi milik putri kita. Maya merasa tidak pantas menerima semua ini. Kamu adalah calon permaisuri naga. Asal kamu bisa mengandung anak naga dan membuatku segera gendong cucu, mau berapa banyak harta juga tidak masalah. Apakah keturunan Dewa Naga sangat berharga? Tentu saja. Keturunan Dewa Naga sulit didapat. Butuh waktu jutaan tahun baru bisa lahir satu bayi. Kamu tenang saja dan jaga kesehatan dulu. Usahakan segera melahirkan anak untuk Wahyu. Bawa wanita berdosa ini ke altar penebusan dan jaga dengan ketat. Siap, siap. Nak, gawat. Tidak sangka keturunan Dewa Naga sepenting itu. Kalau sampai ketahuan anak yang dikandung Dewi itu. Aduh suamiku, jangan panik. Wanita itu saja bisa mengandung anaknya Raja Naga Wahyu. Maya pasti juga bisa hamil. Benar. Kita harus singkirkan masalah Dewi dan anak kandungannya itu. Supaya tidak menjadi masalah. Gawat, ibu berdarah. Tapi aku masih terlalu kecil menyelamatkan ibu butuh setengah tenaga batinku.
Ibu kamu sudah sadar? Kamu itu anakku. Iya. Maaf. Salah ibu tidak bisa melindungimu. Ibu, jangan takut. Aku akan membawamu mencari ayah. Dia akan melindungi kita. Sungguh hubungan ibu dan anak yang mendalam. Sayangnya, hari ini kalian berdua harus mati. Ayah, tolong aku. Yang aku kandung dalam perutku itu anakku dan Raja Naga. Suamiku, kamu harus pikir baik-baik. Kalau Raja Naga tahu kita memperlakukan Dewi kayak gini, dia tidak akan maafkan kita. Tidak ada jalan mundur lagi. Salahkan nasibmu yang sial. Terima saja takdirmu. Ayah, jelas Maya potong kakinya untuk sesuaikan sepatu itu dan menyamar menjadi aku. Kenapa kamu begitu pilih kasih? Aku ini anak kandungmu. Aku mohon padamu, selamatkan aku dan anakku. Dasar pembawa sial, kamu tidak pantas jadi anakku. Mulai hari ini, putriku hanya Maya saja. Benar. Dulu aku bisa naik jabatan dengan menginjak mayat ibumu. Sekarang, anakku juga bisa menginjakmu untuk jadi wanita yang paling terhormat di langit 9 tingkat ini. Apa yang bisa kamu lakukan pada kami? Dewi matilah. Aneh. Tahanan perempuan itu semakin dipikir semakin terasa familiar. Tidak bisa. Aku harus ke altar penebusan untuk pastikan. Jangan. Ibu cepat pergi. Kamu pengawal, tangkap dia. Maya, aku tak akan rebut posisi permaisuri naga darimu. Aku menjadi budakmu seumur hidup. Aku mohon. Aku mohon lepaskan aku. Aku mohon lepaskan aku. Lepaskan anakku juga. Aku mohon lepaskan anakku. Apa? Dia permaisuri naga yang asli? Gawat, aku harus lapor ke Raja Naga Wahyu. Wahyu, kamu udah kembali? Di mana istriku? Tenang saja. Permaisuri naga lagi istirahat. Besok hari pernikahan dengan permaisuri naga. Semuanya sudah siap. Makasih ayahanda dan ibunda. Ada masalah besar. Nona Dewi yang dikurung di altar penebusan itu barulah permaisuri naga yang asli. Apa? Apa? Dewa Ilham. Hati-hati dengan ucapanmu. Wahyu, waktu kita turun ke alam manusia buat jemput permaisuri naga, ada satu perempuan licik yang mengaku sebagai permaisuri naga. Sekarang lagi dikurung di altar penebusan, menunggu keputusanmu. Aduh, aku melihat sendiri perut Nona Dewi ada bayi naga kecil. Apa katamu? Sekarang Maya sedang mengejar Nona Dewi dan mau bunuh dia dengan anaknya. Aku mohon lepaskan anak. Aku mohon lepaskan anak. Istriku. Melepaskanmu? Mimpi. Hanya setelah kamu mati, Raja Naga Wahyu baru akan jadi milikku selamanya. Bahwa anak harammu itu mati bersamamu. Oh. Tidak boleh menyakiti ibuku. Tidak. Naga kecil, cucu emas yang kutunggu selama puluhan juta tahun. Pasukan surga. Ya, segera ikut aku ke altar penebusan. Naga, Dewa Naga. Gimana ini? Memangnya kenapa kalau dia Dewa Naga, aku juga bisa melahirkannya. Dewi, makasih telah memilihkan calon suami yang sempurna. Aku akan menggantikanmu menikmati semua kehormatan ini.
Kamu pergilah dengan tenang ke neraka. Hai! Ibu! Tidak! Dewi, tidak! Sekarang aku akan pakai sisik terbalik dari Raja Naga Wahyu buat mengantar kalian ke akhirat. Anakku! Ibu, lepaskan aku. Nanti ibu bisa terluka. Tidak. Maaf, ibu. Jangan. Aku gak akan melindungimu. Perempuan jahat, lepaskan aku. Anakku! Dewi, aku beri kamu 2 pilihan. Pertama, lompat ke altar penebusan, jiwa dan rohmu akan hancur. Kedua, aku hancurkan ini. Jangan! Gimana kakak? Sudah memutuskannya? Aku lompat. Ibu jangan lompat. Ibu jangan takut, aku akan melindungi ibu. Akankah kamu datang menyelamatkan aku dan anak kita? Cepat lompat, kalau tidak aku akan menghancurkannya. Ibu jangan lompat, jangan lompat. Ibu tidak bisa menemanimu sampai besar. Istriku! Siapapun yang berani membunuh istriku akan mati. Istriku! Siapa berani menyakiti istriku akan mati. Jangan lihat lagi, tidak akan ada yang datang menolongmu. Ternyata semua ini hanya khayalanku saja. Permaisuri naga, ada dewa dengan kekuatan spiritual tinggi menuju ke sini. Sialan! Jangan sampai ada yang tahu tentang Dewi dan anak naga yang ada di kandungannya. Cepat, sembunyikan mereka. Dewi di mana? Pakaiannya lusuh sangat. Kelihatannya hanyalah dewa pengangguran miskin. Kamu siapa? Apa pekerjaanmu? Permaisuri naga lagi jalan-jalan di altar penebusan. Kalian semua yang tidak ada urusan, cepat minggir. Pergi! Kenapa aku tidak bisa rasakan keberadaan istriku? Raja Naga Wahyu, aku di sini! Suara apa itu? Ini adalah sisik terbalik di dada Raja Naga Wahyu yang sudah menjadi penghalang pelindung. Tidak akan ada yang tahu keberadaanmu. Tidak! Aku dan anakku tidak boleh mati di sini. Mana Dewi? Siapa kamu? Beraninya bertanya ke aku. Ini permaisuri naga. Kalau kamu ganggu permaisuri naga, kamu pasti mati. Aku justru pengen lihat siapa yang berani mengambil nyawaku. Kurang ajar. Aku permaisuri naga. Iya, ya. Tentu saja, Maya dijemput dan dibawa langsung oleh Kaisar Langit dan Ratu Surga ke Istana Langit. Kalau kamu tahu diri, mending langsung sujud minta ampun. Kalau tidak, kalau sampai Raja Naga Wahyu tahu kamu mengacungkan pedang ke istrinya, kamu pasti akan mati tanpa jejak. Benar. Siapapun yang berani menyakiti istriku sedikit pun, aku akan hancurkan sampai jadi abu. Tangkap mereka semua. Ayo, kalian sungguh keterlaluan.
Putriku, cepat tolong kita. Siapa yang bisa tangkap dia akan dapat hadiah besar. Tidak tahu diri. Ilmu sihir apa yang kamu pakai? Kenapa aku tidak bisa merasakan keberadaan Dewi? Katakan, jangan macam-macam. Kamu tidak bisa membunuhku. Aku ini permaisuri naga. Kalau kamu berani membunuhku, Raja Naga Wahyu pasti tidak akan membiarkanmu. Kamu siapa? Berani-beraninya mengaku jadi permaisuri naga. Jangan bunuh aku. Tunggu dulu. Ibu surga, tolong aku. Kaisar langit, ibu surga. Akhirnya kalian datang. Orang ini melawan atasan. Cepat bunuh dia. Ini anak kita. Ternyata dia Raja Naga Wahyu. Wahyu, sementara wanita iblis ini tidak bisa dibunuh. Keberadaan Dewi dan anak Dewa Naga belum jelas. Kita harus mengorek keberadaan ibu anak itu dari mulut perempuan iblis ini. Raja Naga Wahyu, 1 hari di langit, 10 tahun di bumi. Pasti karena aku sudah terlalu lama tidak bertemu denganmu, makanya lupa akan wajahmu. Masih berani berpura-pura untuk menipuku? Di mana Dewi? Katakan. Aku tidak berpura-pura. Kaisar langit dan ibu surga melihat sendiri aku memakai sepatu itu. Raja Naga Wahyu, pasti waktu kamu lagi melewati cobaan, pikiranmu jadi kacau sampai tidak bisa bedakan aku sama Dewi. Lihat baik-baik wajahku. Aku secantik ini. Aku yang seharusnya menjadi istrimu. Sudah mau mati masih saja keras kepala. Cepat beritahu di mana Dewi. Kalau tidak, akan kubunuh dia. Jangan, aku tahu dia di mana. Akan kukatakan. Jangan katakan. Kalau kamu bunuh kita, Dewi juga tidak akan selamat. Raja Naga Wahyu, tolong aku. Cari mati? Tolong jangan bunuh aku. Aku bilang, aku tahu dia ada di sana, di sana. Istriku, aku datang buat menyelamatkanmu. Kenapa bisa ada penghalang sekuat ini? Ini penghalang yang dibuat dari sisik terbalik Dewa Naga. Tunggu kalian berhasil hancurkan penghalang ini, jiwa Dewi si bajingan ini sudah pasti hancur. Jahat sekali. Kenapa? Kita sama-sama anak dari keluarga Sansia. Kenapa nasib dia bisa seberuntung itu? Aku tidak terima. Biarpun harus mati, aku tetap ikut menyeretnya. Istriku, bertahanlah. Cepat, bunuh dia. Cepatlah. Hancur. Hancur. Jangan. Istriku. Wahyu, jangan. Nak, jangan takut. Ibu pasti akan melindungimu. Ibu, meskipun harus korbankan seluruh darah kekuatanku, aku akan tetap melindungimu. Wahyu, jangan. Raja Naga Wahyu, lepaskan aku. Wahyu, pikirkan dulu baik-baik. Altar penebusan itu bisa menghancurkan segalanya. Walaupun kamu memaksa lompat ke situ, nyawamu tetap terancam. Kalau terjadi sesuatu denganmu, iblis dan monster akan berkeliaran. 3 dunia akan kacau balau. Aku harus selamatkan istriku. Selamatkan anak dan istriku. Kalau manusia biasa lompat ke altar penebusan, hanya ada satu akhir, yaitu jiwanya hancur lebur. Mohon Raja Naga tabah. Mohon Raja Naga tabah. Tidak! Maya! Kamu udah menyakiti istri dan anak. Aku tuntut balasan atas darah yang kamu tumpahkan. Putriku!
Maya! Istriku, meskipun harus menembus langit dan neraka, dimanapun kamu berada, aku pasti akan menemukanmu. Istriku, kalau saja dulu aku yang jemput di alam manusia, kalau aku bisa datang lebih cepat dan tahu kamu lagi menderita, kamu dan anak kita tidak akan didorong jatuh dari altar penebusan. Semua ini salahku. Aku pasti akan melakukan apa saja untuk menyelamatkanmu. Aduh. Aku tunggu setengah hari hanya dapat setengah ember. Kerjanya lambat sekali. Muni, anak ini tangannya pendek, kakinya juga pendek. Untuk apa kamu marah anak kecil? Hanya kamu yang suka menggerutu. Hanya kamu yang pura-pura baik. Aku jualan untuk cari duit. Ku beritahu, ember kotoranmu hanya setengah. Tidak ada harganya. Ambil dan cepat pergi. Bumuli ko mo. Sudah kena tanganmu. Tangan yang terkena air kotoran sangat bau. Ambil saja. Makasih Bu Muli. Nanti aku akan berusaha supaya ember kotorannya penuh. Kamu berbadan kecil dan kurus. Ember kotoran saja masih lebih tinggi dari kamu. Aku kasih tahu. Mulai bulan depan, aku mau 100 ember. 100 ember kotoran. Kamu yakin bisa angkat? Nenek Farid bisa kok. Farid sebentar lagi tumbuh besar. Tolong izinkan aku untuk angkat. Sudah. Pekerjaan ini kuberi untukmu saja. Ini uang muka gajimu untuk 1 bulan. Kalau kamu berani membawa pergi uangnya, akan kulaporkan ke pemerintah dan merobek kulitmu. Makasih Bu Muli. Ibu, Farid dapat uang lagi. Nanti kalau Farid menabung cukup uang, Farid bisa bawa ibu berobat. Muni, setengah ember kotoran ini hanya bernilai 1 kepik. Kenapa semua uang tabungan kita malah dikasih ke dia? Lagi pula, sebulan ini mana mungkin kita butuh 100 ember kotoran. Kamu tidak lihat. Anak itu nasibnya susah. Ibunya juga sakit-sakitan. Bapaknya tak tahu kemana. Hanya berdua saja. Hidupnya mengandalkan mengumpulkan air kotoran untuk bertahan hidup. Kemalangan selalu menimpa orang yang sudah kesulitan. Ibu, kenapa? Ibu, kenapa? Nah, ada apa ini? Ibu dulu penyakit hati. Katanya ibu kehilangan 1 jiwa dan 1 roh. Kalau tidak segera diobati, ibu akan segera meninggal. Tenang. Dengar-dengar penasihat negara lagi keliling dan kebetulan datang ke sini. Sekarang tinggal di kuil Dewa Naga. Beliau sangat sakti. Pasti ada cara untuk menolong ibumu. Ayo. Pergi. Dewi, kenapa lampu teratai ini tiba-tiba menyala? Di dalamnya ada darah hati Anda dan 1 jiwa 1 roh dari Dewi. Mungkinkah itu berarti 2 jiwa 5 roh yang hilang dari istriku ada di Kabupaten Cerah? Kalau begitu, sebentar lagi Anda pasti bisa bertemu lagi dengan Dewi. Tuan Guntur sudah menjalankan perintah Anda bangun patung Permaisuri Naga dan Pangeran Naga. Sekarang dia sedang menunggu Anda di kuil Dewa Naga. Kekuatan doa dan keyakinan manusia pasti bisa membantuku segera mengumpulkan semua jiwa dan roh Dewi. Ayo, kita berangkat. Arman hormat kepada Raja Naga Wahyu dan Dewa Ilham. Silakan bangun. Terima kasih Raja Naga Wahyu. Lapor kepada Raja Naga Wahyu. Patung suci Permaisuri Naga dan Pangeran Naga sudah selesai dipahat. Mohon Anda lihat dulu. Istriku,
Aku pasti akan mengembalikan semua jiwa dan rohmu. Tuan Guntur, tolong selamatkan ibuku. Tuan Guntur! Tuan Guntur! Bukalah pintunya! Kumohon selamatkan ibuku. Tuan Guntur! Kenapa mengetuk terus? Mengganggu sekali. Maaf Tuan, bisa tolong sampaikan supaya Tuan Guntur bisa selamatkan dia. Cepat pergi sana. Ikuil sedang ada tamu penting. Kalau mengganggu tamu penting, aku tidak akan mengampuni kalian. Menyelamatkan satu nyawa lebih baik daripada bangun 7 tingkat candi. Tolong kasihani kami dan sampaikan sebentar. Ibu ini kehilangan satu jiwa dan satu roh. Mohon Tuan Guntur, bantu ibu ini cari jiwa dan roh yang hilang itu. Kalau tidak, dia tidak akan hidup lama. Paman, kumohon agar Tuan Guntur selamatkan ibuku. Kalau mau aku sampaikan juga bisa. Tapi apakah rakyat kecil seperti kalian bisa membayarnya? Paman, aku punya uang. Uang receh seperti ini dibilang uang juga? Buat diberi pengemis saja tidak cukup. Ini semua tabunganku. Kumohon selamatkan ibuku. Cepat pergi sana. Kalau tidak akan kupukul pengemis kecil. Siapa yang ribut di kuil Dewa Nagaku? Siapa yang ribut di kuil Dewa Nagaku? Raja Naga Wahyu, mohon jangan marah. Aku akan keluar untuk melihat. Farid, bumbul nih Pak Rama. Hanya ada segini saja. Aku hanya bisa bantu sebanyak ini untukmu. Makasih Bu Murni, Pak Rama. Nanti kalau Farid sudah sembuhkan ibu, pasti akan kubalas kebaikan kalian. Kamu lihat uangnya cukup tidak? Hehe, lumayan. Siapa yang ribut di kuil Dewa Naga? Tuan Guntur. Tuan Guntur, tolong selamatkan ibuku. Ibuku kehilangan satu jiwa dan satu roh. Tolong selamatkan dia. Jangan asal bicara. Manusia biasa mana mungkin bisa kekurangan jiwa dan roh? Kuil Dewa Naga ini tempat suci. Tidak boleh ada penipu kayak kamu di sini. Cepat pergi. Aku bukan penipu. Mohon berbelas kasih dan selamatkan ibuku. Ibumu beneran kehilangan satu jiwa dan satu roh? Ini ibuku. Dia sudah mau meninggal. Kenapa seperti Pernah lihat tolong ya? selamatkan dia? Permaisuri Naga? Permaisuri Naga? Tuan Guntur. Wanita gila seperti dia mana? Mungkin permaisuri naga. Benar juga. Pasti aku salah ingat. Raja Naga Wahyu mana mungkin menikahi manusia yang sakit sepertinya. Tuan Guntur, tolong selamatkan ibuku. Kalau mau panggil roh dan jiwa manusia, butuh banyak kekuatan spiritual. Kalau mau aku selamatkan ibumu, kamu harus kumpulkan 100 tael emas. 100 tael emas? Kalau tak sanggup bayar, mending pergi saja. Di sini yang dipuja itu Raja Naga, Permaisuri Naga, dan Pangeran Naga. Bukan orang rendahan sepertimu yang datang. Ibu, tenang saja. Farid pasti akan mengumpulkan uangnya. Aduh, bau sekali. Makasih, Paman. Makasih. Paman, Tante mohon beri sedikit uang. Ibu makanlah. Kak Wahyu, akhirnya aku menemukanmu. Istriku. Malam sudah larut dan udaranya dingin. Biar aku yang menemanimu tidur.
Siapa yang memberimu keberanian memakai ilusi untuk menipuku? Oh, ini. Aroma burung phoenix-nya sangat kuat. Dia akan terlahir kembali. Ternyata Maya itu Dewi Phoenix. Kak Wahyu, aku Dewi Phoenix yang terhormat dan mengejarmu dari alam langit sampai alam manusia. Kenapa kamu selalu bersikap dingin padaku? Di seluruh penjuru langit dan bumi selain Dewi, aku tidak tertarik dengan wanita lain. Cepat pergi dari sini. Tuan Wahyu, apa kurangnya aku untukmu? Dewi itu hanyalah manusia biasa yang hina. Dia sudah lama kehilangan roh dan Lancang. jiwanya. Ku beritahu, karena keluarga Phoenix sudah banyak berjasa dan kamu juga sudah lupa masa lalu. Hari ini ku maafkan kamu. Tapi, kalau kamu masih niat berharap yang tidak, jangan salahkan kalau ku bunuh kamu lagi. Dasar wanita tidak tahu diri, Kak Wahyu. Hari ini aku akan bantu kamu agar kamu benar-benar bisa melupakan semuanya. Apa ini? Lampunya sungguh cantik. Ibu, lampu berharga ini terlihat mahal. Kalau punya ini, ibu pasti bisa selamat. Mana lampu teratai itu? Ini... Aduh, tadi saya terus bersama Raja Naga Wahyu. Saya juga tidak tahu. Di alam manusia, kekuatanku sangat terbatas. Sekarang aku hanya punya 1/10.000 dari kekuatanku. Aku tidak bisa melacak keberadaan lampu itu. Segera tutup akses antara alam manusia dan langit. Tidak peduli harga apa yang harus dibayar. Segera cari tahu keberadaan lampu teratai itu. Mohon Raja Naga Wahyu tenang. Saya pasti akan cari dan kembalikan lampu itu. Hei bocah pengemis, sudah mengumpulkan 100 tael emas? Besok terakhir. Kalau lewat besok, ibumu yang sakit itu hanya bisa menunggu kematiannya. Paman, aku tidak punya 100 tael emas. Bagaimana dengan lampu ini, Paman? Lampu teratai. Raja Naga Wahyu, aku sudah menangkap pencuri lampu itu. Aku bukan pencuri. Aku tidak mencuri apapun. Anak ini, kenapa rasanya begitu familiar? Ini... Tidak, anak ini hanya manusia biasa dan tidak punya darah naga ataupun kekuatan dewa. Sepertinya aku terlalu rindu mereka berdua sampai berhalusinasi. Ini lampu pusaka milikku, bukannya segera kembalikan kepadaku. Tidak mau. Aku yang menemukan lampu pusaka ini. Tidak ada yang boleh ambil. Bocah tidak tahu apa-apa, jangan bikin ribut. Raja Naga Wahyu, tenang dulu. Lihat bagaimana aku urus pengemis kecil yang tidak tahu aturan ini. Hentikan. Aku... Kalau dulu Dewi lahir dengan lancar, anakku dan Dewi pasti juga seumuran dengannya. Apakah ayahmu pernah bilang kalau menemukan barang orang harus dikembalikan? Aku tidak punya ayah. Dari dulu sudah tidak ada. Bagaimana dengan ibumu? Ibuku lagi sakit. Istriku. Lampu pusaka ini sangat penting bagiku. Apa yang harus kulakukan agar kamu ingin mengembalikannya padaku? Aku ingin emas. Tuan Guntur bilang butuh 100 tael emas untuk menyelamatkan ibuku. Omong kosong, aku tidak pernah bilang begitu. Benar. Anak ini paling pintar bohong. Di Kabupaten Cerah suka menipu orang. Orang sini semua tahu. Lampuku. Mulai hari ini kamu tidak boleh lagi masuk kuil Dewa Naga atau aku tidak akan berbelas kasih padamu. Raja Naga Wahyu, kumohon kembalikan lampu itu padaku. Lampu ini dipakai untuk selamatkan nyawa ibuku. Demi mendapatkan uang, kamu benar-benar bisa berbohong apa saja. Lempar dia keluar. Baik. Aku bukan penipu. Ibuku benar-benar kehilangan 1 jiwa dan 1 roh. Kalau tidak percaya, lihatlah denganku. Apa? Kehilangan 1 jiwa dan 1 roh? Mungkinkah ibunya? Tunggu dulu. Kalau begitu, aku ikut kamu pergi melihatnya. Lampu pusakanya nyala lagi.
lampu pusakanya nyala lagi. Jangan-jangan lampu itu merasakan jiwa Dewi? Aduh, Raja Naga Wahyu, lampu pusaka ini harus dikembalikan dan tetap dipuja. Urusan wanita ini, biar aku yang urus saja. Baik. Cepat pergi dari sini. Kalau kamu berani buat ribut lagi, awas aku masukkan ke penjara. Tuan Guntur, kumohon selamatkan ibuku. Aku janji akan mencari 100 tael emas. Pergi! Kamu baru saja bikin Raja Naga Wahyu marah sampai aku juga hampir kena hukuman dari beliau. Jangankan 100 tael, 1000 tael pun tidak, 10.000 tael pun. Aku tetap tidak akan selamatkan ibumu. Kumohon selamatkan ibuku. Aku rela sujud di depanmu. Mau sujud sampai mati di sini pun tetap tidak ada gunanya. Maaf, semuanya salahku. Aku harus bagaimana supaya kamu mau menyelamatkan ibuku? Kalau mau aku tolong ibumu, sebelum besok, harus dapat pengampunan dari Raja Naga Wahyu. Aku pasti akan minta pengampunan dari Raja Naga Wahyu. Raja Naga Wahyu turun ke dunia demi menyelamatkan istri dan anaknya. Permaisuri Naga dan Pangeran Naga jauh lebih mulia daripada pengemis kecil sepertimu. Mana mungkin Raja Naga Wahyu mempedulikan. Ibu, jangan khawatir. Khalid pasti bisa mendapat pengampunan dari Raja Naga Wahyu. Farid, Ibu, kamu sudah sadar? Farid, Ibu! 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 Wahyu, kamu masih tidak kembali langit 9 tingkat? Wahyu, aku dan ibundamu masih belum bisa menemukan keberadaan Dewi. Mungkin jiwa permaisuri Dewi memang sudah benar-benar hilang. Wahyu, keturunan Dewa Naga bisa lahir satu dalam puluhan juta tahun. Kamu harusnya memikirkan masa depan. Menikahlah dengan Maya saja. Darahnya mulia. Pasti bisa segera melahirkan anak Dewa Naga. Cukup. Sudah ku bilang berkali-kali, seumur hidupku hanya ada satu istri, yaitu Dewi. Hari ini festival memohon jodoh, juga hari aku dan Dewi menikah di alam manusia. Aku mau bernostalgia ke tempat lama. Kalian silakan saja. Nih, Kakek Dewa, Nenek Dewi, tolong beritahu aku di mana Raja Naga Wahyu. Anak ini sangat mirip dengan Wahyu sewaktu kecil. Nak, orang tua kamu di mana? Kenapa kamu keluar sendiri? Kakek Nenek boleh beritahu aku di mana Raja Naga Wahyu. nah, aku kasih tahu, orang yang baru saja pergi itu Raja Naga Wahyu. Untuk apa kamu mencarinya? Mirip sekali. Jangan-jangan dia anak haram Wahyu yang terlantar di alam manusia? Aku ingin Raja Naga Wahyu memaafkanku. Kalau dia tidak mau memaafkan, ibuku bisa meninggal. Lalu apa hubungan Wahyu dengan ibumu? Waktunya terlalu singkat. Aku harus segera menemukan Raja Naga Wahyu. Kalau tidak ketemu di kuil, aku akan mencari tempat lain. Jangan lari, nak! Jangan lari! Aduh, pantas saja Wahyu betah di alam manusia sampai menolak lamaran dari Maya. Ternyata dia sudah punya anak di alam manusia. Walaupun anak itu sangat mirip dengan Wahyu sewaktu kecil, tapi dia hanyalah manusia biasa. Tidak mungkin seorang keturunan Dewa Naga. Tidak. Tunggu dulu, mungkin darah anak itu memang disegel. Atau sewaktu diambang kematian, anak itu sudah mengeluarkan semua kekuatan dewanya. Ini aura jiwa dari anak itu. Kalau mau tahu dia anak Dewa Naga atau bukan, tinggal dibawa ke batu penjelmaan naga untuk melihat hasilnya. Istriku, hari ini aku bertemu dengan seorang anak. Aku merasa seperti mengenalnya. Kalau dia memang anak kita, pasti akan sangat bahagia. Raja Naga Wahyu. Mohon maaf, Raja Naga Wahyu.
Kamu lagi? Mohon maaf, Raja Naga Wahyu. Aku tidak seharusnya mencuri lampu pusakamu. Kumohon maafkan aku. Tolong selamatkan ibuku. Kelahiran, penuaan, sakit, dan kematian itu sudah diatur. Aku tak bisa ikut campur urusan di dunia manusia. Raja Naga Wahyu. Aku tahu aku salah. Mohon maafkan aku. Dan selamatkan ibuku. Ibuku hampir meninggal. Istriku? Lampu pusaka ini malah bereaksi. Mungkinkah istriku tidak tega melihat anak ini menderita? Aku ingat kamu pernah bilang, ibumu kehilangan satu jiwa dan satu roh. Kalau tidak segera diobati, ibuku akan segera meninggal. Aku bisa ikut menemui ibumu. Kalau kamu tidak membohongiku, aku akan memanggil balik jiwa dan roh ibumu. Tapi kalau kamu berani bohong, aku pastikan kamu dan ibumu akan lenyap. Tuan Guntur. Kenapa wanita sialan ini masih di sini? Kalau ketahuan Raja Naga Wahyu akan menghalangiku mencapai pencerahan. Kenapa masih diam? Cepat buang dia. Baik, tunggu dulu. Lebih baik jangan lakukan tanggung-tanggung. Maksud Tuan Guntur? Buang keluar dan bakar sampai mati. Baik. Dasar wanita busuk pati sana. Ibu, bangunlah. Jangan tinggalkan Farid sendirian. Jangan membuat Farid takut. Kenapa kalian mau membakar ibuku? Seorang wanita gila yang hampir mati bisa kudoakan agar tenang. Sudah melupakan berkah baginya. Raja Naga Wahyu. Hormat kepada Raja Naga Wahyu. Siapa yang kasih kalian keberanian untuk membunuh orang di sini? Dasar kurang ajar. Ini nyawa manusia. Kenapa ceroboh sekali? Hamba yang buta. Hamba kira wanita ini udah mati. Ibu, jangan mati. Istriku memang masih hidup. Wahyu, ada kabar gembira. Ada apa? Wahyu, ini benar-benar kabar gembira. Kenapa kamu terus sembunyikan dari kami? Kabar gembira apa? Aku tahu. Kamu takut kejadian lama terulang, makanya tidak mau mengumumkan. Tapi meski begitu, tidak boleh biarkan keturunan Dewa Naga yang berharga terbuang ke alam manusia. Keturunan Dewa Naga? Bagaimana mungkin? Batu Naga sudah membuktikan semuanya. Itu tidak mungkin salah. Apa? Jadi anakku masih hidup? Aku akan langsung pulang sekarang juga. Tuan Guntur, tolong selamatkan ibuku. Raja Naga Wahyu tidak bilang memaafkanmu. Besok itu festival di kuil Dewa Naga. Jangan sampai kalian mati di situ dan membuat Raja Naga Wahyu marah. Pergi dari sini! Ibu, tenang saja. Farid akan menemani ibu. Farid tidak akan biarkan ibu terjadi apa-apa. Mohon Raja Naga Wahyu melindungi kami. Hari ini ada festival di kuil Dewa Naga. Raja Naga bisa mendengar semua harapan orang. Ayo kita masuk. Kita hormat dulu kepada Raja Naga. Ayo bakar dupa. Raja Naga pasti akan melindungi kita. Ibu, ini satu-satunya cara untuk menyelamatkan ibu. Aku pasti akan membuat Raja Naga Wahyu melihat ketulusanku agar beliau bisa melindungi ibu. Di mana kalian menemukan anak naga itu? Baik. Wahyu, lihat. Darahnya sangat kental. Pasti keturunan Dewa Naga. Tidak mungkin salah. Bagaimana mungkin? Kita berdua pernah melihat anak itu. Wajahnya persis denganmu sewaktu masih kecil. Anda tidak perlu sembunyikan dari kita. Cepat bawa anak itu dan ibunya ke alam langit. Tidak mungkin. Istriku hanya Dewi seorang. Aku tidak mungkin punya anak dengan wanita lain. Hah? Jangan-jangan. Dewi dan anaknya belum meninggal?
Tempat ini terasa begitu familiar. Siapa yang memberimu izin untuk berlutut? Siapa yang menyuruhmu bersujud? Dasar pengemis pengangkut kotoran. Apakah kamu pantas bersujud pada Raja Naga dan Permaisuri Naga? Bawa ibumu yang sakit jiwa dan keluar dari kuil ini. Aku ingin mohon Raja Naga dan Permaisuri Naga untuk melindungi ibuku agar penyakit ibuku bisa sembuh. Raja Naga Wahyu sudah memberi perintah kalau kamu tidak boleh masuk kuil ini. Kalau tidak segera pergi, jangan salahkan aku kasar. Keluar! Lepaskan ibuku! Lepaskan ibuku! Paman, Tante, Pak, Bu. Kumohon pada kalian, izinkan aku untuk bersujud. Asal aku bisa bersujud di depan Dewa Naga, mau kalian pukul atau maki juga tidak apa-apa. Anak pengemis ini kasihan sekali. Mengangkut kotoran untuk menghidupinya ibunya dan tidak bisa makan dengan cukup. Iya, anak ini sangat berbakti. Biarkan dia sujud sebentar. Iya. Siapa tahu Dewa Naga akan turun tangan. Menyelamatkan nyawa paling penting. Tuan Guntur, tolong izinkan anak ini bersujud. Iya. Izinkan saja. Dia sangat kasihan. Biarkan dia bersujud. Biarkan dia menyembah. Biarkan saja. Baik, ya sujud sebentar saja. Kamu boleh bersujud. Tapi, sekali sujud, bayar 1 tael emas. Aku tidak punya uang. Tidak ada uang. Pengemis kecil, aku bantu kasih 2 tael perak. Kalau begitu aku kasih 100 tael perak. Aku kasih 1 untai. Aku juga. Aku juga. Ayo. Ayo. Punyaku juga. Aku juga. Aku juga. Nih, makasih Paman. Dan Tante, aku juga ada sedikit. Nanti kalau Farid udah besar, kalau harus bekerja sangat keras, uangnya pasti akan kukembalikan ke kalian. Anak baik. Raja Naga dan Permaisuri Naga juga punya anak. Mereka pasti tersentuh oleh baktimu. Semoga mereka melindungi ibumu. Untukmu, aku mau bersujud kepada Dewa Naga. Dasar pengemis busuk. Uang segini hanya cukup untuk 1 kali sujud. Setelah bersujud, cepat pergi dari sini. Ibu, kalau Raja Naga sudah memaafkanku, Raja Naga pasti akan melindungi supaya penyakit ibu bisa sembuh. Gawat, aku hanya patung dewa dari tanah liat buatan manusia, tidak kuat menerima sujud dari anak naga. Raja Naga, tolong selamatkan ibuku. Ada apa? Raja Naga, tolong selamatkan ibuku. Ada apa ini? Pecah. Patung dewanya pecah. Anak ini membuat Dewa Naga marah. Gawat. Anak Dewa Naga marah. Pasti akan mendatangkan bencana. Semuanya gara-gara kalian. Mau saja membiarkan pengemis ini bersujud kepada Raja Naga dan menodai kuil dewa. Yang memberi uang ke pengemis ini tidak akan lolos. Terus bagaimana? Kita juga hanya berbuat baik. Iya. Dewa Naga marah. Iya. Kita harus redakan amarah Dewa Naga. Dewa Naga tolong jangan marah. Dewa Naga tolong jangan marah. Semuanya gara-gara ibu dan anak sial ini. Kenapa masih diam? Ambil cambuk ke sini. Aku mau jalankan keadilan langit dan cambuk 100 kali. Tuan Guntur silakan. Kalian berdua tidak ada habisnya. Sudah berkali-kali merusak citraku di depan Raja Naga. Sekarang kamu sudah membuat marah anak Dewa Naga.
maka aku akan manfaatkan kesempatan ini untuk memberimu pelajaran supaya bisa mengembalikan citraku di mata Raja Naga Wahyu. Pengemis kau. Mati saja. Farid dan Dewi masih hidup. Batu naga tidak mungkin bohong. Aura jiwa ini membuktikan kalau ini darah asli naga. Kalau manusia biasa lompat dari altar penebusan, jiwanya langsung hancur lebur. Bagaimana mungkin Dewi masih hidup? Apa mungkin? Anakku memakai semua kekuatan spiritualnya buat membuat perisai pelindung, jadi bisa menahan kekuatan penghancur dari altar penebusan. Makanya Farid dan Dewi masih punya sedikit harapan untuk selamat dan akhirnya mereka jatuh ke alam manusia. Bagaimana rupa anak kecil yang kamu lihat itu? Anak laki kira-kira berumur 6 atau 7 tahun. Bajunya lusuh dan sepatunya dari kain lusuh yang sudah rusak. Jangan-jangan. Aku tidak punya ayah. Dari dulu memang tidak pernah ada. Itu dia. Oh iya, dia terus-terusan bilang ke aku. Dia minta kamu memaafkannya. Kalau kamu tidak mau memaafkannya, ibunya akan meninggal. Istriku. Anakku sudah korbankan seluruh kekuatannya, tapi ingatannya malah tersegel di altar penebusan. Meski jiwa dan roh istriku terselamatkan, tapi dia kehilangan satu bagian jiwa dan roh, sekarang jadi sakit-sakitan. Wahyu harus segera kembalikan jiwa yang hilang ke Dewi. Kalau tidak, nyawanya bisa terancam. Aku akan langsung pergi untuk selamatkan mereka. Lepaskan aku. Kalau anak bandel itu salah ibunya, aku akan pukul dulu ibu gila sepertimu. Jangan pukul ibuku. Ibu. Jangan pukul ibuku. Permaisuri naga. Dia permaisuri naga. Kenapa wanita ini mirip sekali dengan patung dewa di belakang? Apakah ia? Benar juga, mirip sekali. Mata kalian sudah buta. Berani-beraninya menyebut wanita gila ini sebagai permaisuri naga di hadapan permaisuri naga. Maaf, aku salah lihat. Lepaskan aku. Kalau mau pukul aku saja. Jangan sakiti ibuku. Baiklah, aku menuruti keinginanmu. Kubunuh dulu pengemis bocil sepertimu. Cari mati ya. Raja Naga Wahyu. Hormat kepada Raja Naga Wahyu. Hamba telah menyinggung Dewa Naga dan pantas dihukum mati. Raja Naga Wahyu, Guntur, berani sekali kamu. Bagaimana bisa kamu melakukan kekerasan pada anak kecil? Raja Naga Wahyu, hamba difitnah. Semuanya gara-gara pengemis hina ini. Merusak patung Pangeran Naga. Hamba sedang memberinya pelajaran untuk Anda. Maaf, aku tidak sengaja merusak patung dewa. Anakku. Istriku? Istriku, itu kamu masih hidup? Jangan pukul ibuku. Aku bukan penipu. Siapa yang telah menyakiti ibu dan anak ini? Siapa yang telah menyakiti ibu dan anak ini? Saya, semuanya saya. Lapor, Raja Naga Wahyu. Semua saya yang lakukan. Ibu dan anak hina ini menerobos masuk ke kuil Dewa Naga. Sengaja merusak patung dewa. Saya tidak terima. Lalu menggantikan Dewa Naga untuk memberi mereka pelajaran. Dan juga hamba, Raja Naga Wahyu? Pengemis kecil ini pengangkut kotoran dan sangat kotor. Demi membuat Anda tidak marah lagi, hamba juga tidak pikir panjang dan hajar dia beberapa kali. Terus apa lagi? Masih ada lagi. Raja Naga Wahyu,
Anak pengemis ini sangat nakal. Semuanya gara-gara wanita sialan ini yang tidak mendidik anaknya. Aku mencambuknya berkali-kali dengan keras. Raja Naga Wahyu, lihat saja darah di badannya. Itu semua hasil kerjaanku. Raja Naga Wahyu, anak pengemis ini sebenarnya datang ke kuil untuk mendoakan ibunya yang sakit, bukan sengaja merusak patung dewa. Iya, anak ini dari kecil tidak punya ayah. Ibunya juga sudah tidak waras. Dia tidak pernah mencuri dan merampok dan hanya mengandalkan mengangkut kotoran untuk menghidupi dirinya dan ibunya. Dia anak yang baik. Yang penting itu berbakti kepada orang tua. Raja Naga Wahyu, lihatlah bakti dari anak ini. Dan maafkan ibu sama anak ini. Kalian para rakyat rendahan takut dimarahi Raja Naga Wahyu, makanya memutarbalikan fakta. Ibu dan anak itu memang rendahan. Apalagi wanita sialan ini tidak tahu berhubungan dengan pria mana, tanpa ikatan pernikahan dan melahirkan penipu kecil ini. Sungguh hina. Kurang ajar. Kurang ajar. Benar. Raja Naga Wahyu, yang Anda ucapkan benar. Ibu dan anak ini memang kurang ajar. Jangan hina ibuku. Aku bukan penipu. Masih berani melawan pengemis kotor. Beraninya mengotori patung ini. Sungguh tidak tahu diri. Kalian berani sekali memperlakukan istri dan anakku seperti ini. Kalian memang pantas mati. Ayah, Raja Naga Wahyu, Anda benar. Kalian memang pantas dihukum berat. Raja Naga Wahyu, hamba rela bantu Anda mengatasi masalah. Hamba siap untuk mengurus ibu dan anak itu sendiri. Jadi maksudmu, aku seharusnya memberimu hadiah? Tidak berani. Itu memang sudah kewajiban hamba. Tapi, hamba juga sudah tua. Yang kuinginkan di hidupku hanyalah mencari jalan suci. Kalau Raja Naga Wahyu bisa menganugerahkan tubuh dewa pada hamba dan hidup abadi, maka hamba akan mati tanpa penyesalan. Baik. Sangat baik. Aku memang harus memberi hadiah untukmu. Ini, boleh tanya Raja Naga Wahyu ini? Bukannya kamu ingin mencari abadi? Minum ini maka kamu bisa hidup abadi. Sungguh membuat iri. Tuan Guntur akan segera pergi ke Istana Langit dan menjadi dewa. Harum sekali. Pasti ini minuman surgawi dari Telaga Mutiara Nirwana. Minggir. Raja Naga Wahyu, hamba juga sudah membantu. Anda lihat. Baik. Tenang. Aku tidak akan melupakanmu. Apa yang kamu inginkan? Aku tidak ingin naik ke surga. Aku hanya ingin kaya di dunia saja. Aku ingin 1000 tael emas. Hanya 1000 tael saja? Semakin banyak, semakin baik. Semakin banyak, semakin baik. Baik. Aku kabulkan permintaanmu sekarang. Raja Naga Wahyu, kenapa aku mencari emas? Siapa suruh kamu serakah? Pantas saja nasibmu begitu. Kenapa dia jadi anjing? Kenapa jadi anjing? Kenapa aku mencari anjing? Raja Naga Wahyu, kenapa aku mencari anjing? Hah? Ini sebenarnya kenapa? Kenapa? Buka lebar mata anjingmu dan lihat baik-baik. Ini istriku, Dewi Permaisuri Naga. Dan ini anak kandungku, Farid Putra Dewa Naga. Bagaimana mungkin pengemis ini Permaisuri Naga? Apa? Guntur! Kamu memang suka meremehkan orang, hanya memikirkan keuntungan sendiri, yang tak ada belas kasihan sebagai pendeta agung. Bukankah kamu ingin hidup abadi? Baiklah, ku beri kamu hidup abadi. Mulai sekarang, kamu akan merasakan hidup sebagai anjing. Nikmati sendiri pahitnya dunia ini. Aku salah, tolong ampuni aku.
Bukannya kamu suka emas? Aku kasih kamu hidup bersama emas setiap hari. Tidak. Aku tidak mau jadi emas, Raja Naga Wahyu. Semuanya. Kalian semua orang baik. Emas ini untuk hadiah kalian semua. Silakan ambil saja. Makasih Raja Naga Wahyu. Bagus sekali. Jangan! Itu punyaku. Itu punyaku. Jangan berebut, semuanya akan kebagian. Saya tahu salah. Saya salah. Ayah, kamu benar-benar ayahku? Farid, ayah datang terlambat. Ayah. Anak baik. Ayah, cepat selamatkan ibu. Ibu hampir meninggal. Farid tidak ingin ibu meninggal. Baik, nak. Istriku, tenang saja. Aku akan segera menyelamatkan ibumu. Wahai jiwa dan roh, dengarkan perintahku dan kembali. Bergerak. Istriku. Istriku. Farid, Ayah, kenapa ibu masih idiot? Farid, Lampu teratai ini palsu. Lampu teratai ini palsu. Wanita yang tidak pernah berhenti mengganggu Kak Wahyu. Hari ini aku akan menggantikanmu menghilangkan semua harapan itu. Penghalang pelindungnya sangat kuat. Pakai yang palsu dulu untuk berpura-pura. Nanti cari kesempatan untuk hancurkan yang asli. Maya, kamu cari mati. Ayah! Cepat selamatkan ibu. Farid, tenang saja. Ayah pasti akan menyembuhkan ibu. Istriku, tenang saja. Aku pasti akan menyembuhkanmu. Sekarang kita langsung pulang ke Istana Naga. Ayo kita pergi. Apa katamu? Raja Naga Wahyu ternyata punya anak. Hamba dengar Kaisar Langit dan Ibu Surga turun tangan pakai batu naga untuk tes. Anak itu katanya darah murni keturunan Dewa Naga. Sial! Pernikahanku dengan Kak Wahyu sudah dekat. Aku Dewi Phoenix yang statusnya tinggi. Masa aku harus jadi ibu tiri untuk seorang anak haram? Maya, bagaimana kalau kamu langsung pergi mencari Kaisar Langit dan Ibu Surga buat nanya jelas? Tidak. Aku mau pergi menemui Kak Wahyu untuk tanya jelas. Kamu mundur dulu. Baik. Lampu rusak ini belum juga hancur. Sekarang malah muncul lagi seorang anak. Semua penghalang pernikahanku dengan Kak Wahyu akan kubunuh satu persatu. Wah, cantik sangat. Ini ke Istana Naga. Iya, Farid. Ini Istana Naga. Kamu dan ibumu tinggal di sini dulu. Setelah kita menyembuhkannya, kita pindah ke langit 9 tingkat, baik? Baik, aku suka Istana Naga. suka. Istriku, kamu dan Farid bisa tinggal di sini dengan tenang. Aku mau mencari siapa yang mencuri lampu teratai untuk mengobatimu, ya? Ayah akan menangkap orang jahat. Farid, ini sisik terbalik di dada ayah yang tidak bisa dihancurkan. Kalau ketemu bahaya, bisa melindungi kalian. Ayah tenang saja, aku akan melindungi ibu. Ibu, hati-hati jatuh. Hati-hati. Hati-hati jatuh. Maaf. Sialan.
Tidak bisa lihat jalan? Ibu. Jalan, tidak bisa lihat jalan? Ibu, kenapa perempuan ini terasa begitu familiar? Apa mungkin sebelum aku lupa ingatan aku pernah mengenalnya? Tidak mungkin, aku Dewi Phoenix. Masa aku kenal dengan manusia biasa sepertinya? Kenapa di Istana Naga ada wanita dari alam manusia? Kak Wahyu terlalu longgar terhadap bawahan. Kalau aku menjadi nyonya Istana Naga, pasti akan aku bereskan semuanya. Maaf, ibuku lagi sakit. Aku minta maaf atas nama beliau. Segera cegat mereka. Katakan, bagaimana cara kalian masuk ke Istana Naga? Wahyu. Wahyu yang bawa kami masuk. Budak hina. Kak Wahyu juga berani kamu fitnah. Jangan pukul aku. Pasti kamu sudah main mata sama para pengawal, makanya bisa masuk ke Istana Naga. Perempuan jahat, kamu mengarang. Kurang ajar. Jangan tidak hormat pada Dewi. Buka matamu lebar-lebar. Ini Dewi Maya, putri Dewa Phoenix. Dari keluarga Phoenix. Statusnya tidak main-main. Sebentar lagi akan dinikahkan dengan Raja Naga Wahyu sebagai permaisuri. Tidak mungkin, ibuku barulah permaisuri naga. Apa katamu? Aku bilang ibuku permaisuri naga, istri Raja Naga Wahyu. Ternyata idiot besar melahirkan idiot kecil. Lihatlah dirimu seorang manusia hina yang rendahan juga masih saja berkhayal untuk menikah dengan Kak Wahyu. Sungguh lucu. Lagian, posisi permaisuri naga pasti milikku. Pergi. Buka pakaiannya. Siap. Jangan mendekat. Lepaskan. Lepaskan. Jangan sentuh ibuku. Lepaskan. Dasar pengemis kecil. Pergi. Jangan sentuh aku. Perempuan jahat beraninya ganggu ibuku. Ayahku tidak akan membiarkanmu. Aduh, aku takut sekali. Coba kamu bilang siapa ayahmu. Dengarkan baik-baik, ayahku Raja Naga Wahyu. Raja Naga yang paling hebat di langit 9 tingkat. Berhenti. Memang ibu idiot melahirkan anak yang juga idiot. Tahukah kamu Kak Wahyu itu siapa? Dia itu satu-satunya dewa naga kuno di seluruh penjuru dunia. Keberadaannya jauh lebih mulia daripada Kaisar Langit dan Ibu Surga. Raja Naga Wahyu dingin dan angkuh. Mana mungkin dia tertarik dengan wanita idiot sepertimu, apalagi sampai punya anak. Sungguh konyol. Paling takut. Ibuku jadi ketakutan gara-gara kalian. Kalian cepat pergi. Nama aja. Aku ini anak Dewa Naga. Kalau berani menyakitiku, ayahku tidak akan mengampuni kalian. Keturunan Dewa Naga terlahir dengan kekuatan perlindungan dewa. Sedangkan kamu hanyalah manusia biasa beraninya menyamar jadi anak Dewa Naga. Sungguh konyol. Kalian manusia hina ini berani-beraninya ribut di Istana Naga. Sebagai calon nyonya Istana Naga, aku akan bantu Kak Wahyu memberi pelajaran pada kalian berdua yang tidak tahu diri. Ini punyaku. Warisan padaku. Bagaimana mungkin kamu punya sisik terbalik dada Kak Wahyu? Kembalikan, ini pemberian dari ayahku. Hamba dengar Kaisar Langit dan Ibu Surga menggunakan batu naga buat tes apakah anak itu darah murni Dewa Naga. Jangan-jangan kamu memang anak Kak Wahyu? Kamu Dewi? Tidak mungkin. Bukannya kamu sudah lompat dari altar penebusan dengan jiwa dan roh yang sudah hancur? Bagaimana mungkin kamu masih hidup? Dewi Maya, kalau dia tidak mati, bagaimana dengan pernikahanmu dengan Raja Naga Wahyu? Manusia hina ini hanyalah alat Kak Wahyu untuk melewati cobaan. Aku Dewi Phoenix. Phoenix dan Dewa Naga itu pasangan yang sudah ditakdirkan. Perempuan jahat bermuka jelek mau nikah dengan ayahku? Mimpi, ayahku tidak akan menikahimu. Anak harap kamu cari mahir. Siapa berani menyakiti istri dan anakku? Ayah, perempuan jahat ini mau bunuh aku dan ibu. Hormat kepada Raja Naga Wahyu.
Maya, berani sekali kamu. Aku Dewi suku Phoenix, makhluk suci kuno. Kedudukanku tidak bisa dibandingkan. Mereka hanyalah manusia rendahan yang hina. Mau kubunuh, ya kubunuh. Harimasi. Raja Naga Wahyu, mohon jangan marah. Maya itu Dewi Phoenix. Kalau kamu bunuh dia, suku Phoenix pasti memberontak dan 3 dunia akan kacau. Serahkan lampu teratai itu dan aku akan mengampuni nyawamu. Kak Wahyu, kamu akan memperlakukanku sampai segitunya demi manusia ini? Jangan bunuh aku, akan diserahkan. Hukuman mati diampuni, tapi hukuman hidup tetap jalan. Pengawal, bawa pergi Maya dan kunci di kediaman keluarga Santria. Tunggu istriku pulih. Biar dia sendiri menentukan hukumannya. Lepaskan aku! Lampunya cantik sekali. Ayah, apakah sekarang bisa menyelamatkan ibu? Iya. Wahai jiwa dan roh, dengarkan perintah. Kembali. Ayah, ibu kenapa? Farid, ibu tidak apa-apa kok. Sekarang ibu sedang menyatukan jiwa dan rohnya. Nanti setelah ibu tidur dan bangun, pasti sembuh. Ayah, aku ingin menjadi sehebat ayah. Aku ingin melindungi ibu. Farid, tenang saja. Ayah pasti akan melepas segel altar penebusan untukmu. Baguslah. Wahyu, kami sudah bongkar semua kitab kuno dan akhirnya menemukan cara untuk mengembalikan kekuatan darah naga. Bagus sekali. Altar penebusan menghukum semua dewa dan iblis. Hanya kekuatan darah makhluk suci kuno yang bisa menahannya. Kalau mau mengembalikan kekuatan spiritual, hanya bisa memakai harta sakti dari suku Phoenix, yaitu bulu Phoenix. Aku akan langsung pergi minta ke kepala suku Phoenix. Tunggu dulu, Wahyu. Bulu Phoenix itu sekarang jadi barang bawaan Maya. Apa? Lepaskan aku. Aku Dewi Phoenix. Kak Wahyu, aku telah ceroboh. Aku pasti akan mencari permaisuri naga berikut. Raja Naga Wahyu memberi perintah. Sebelum permaisuri naga sadar, kamu harus dikurung di sini. Semoga kamu bisa sadar diri. Kamu kembali. Lepaskan aku. Kamu kembali. Kak Wahyu, kamu kejam sekali. Semuanya gara-gara ibu dan anak sialan itu. Nanti kalau aku udah keluar, akan hancurin kalian sampai hanya tersisa abu. Putuskan. Putusin. Putuskan. Kenapa ini? Kok kekuatanku tiba-tiba hilang? Tak ada gunanya. Ini rantai pengikat dewa. Mau sehebat apapun, tetap tidak bisa. Siapa? Siapa yang ngomong? Aku. Aku itu kamu. Lihatlah sekeliling, apakah terasa familiar? Aku berhasil memakainya. Akulah permaisuri naga. Cepat lompat. Aku mau kamu bayar hutang darah dengan darah. Aku ingat semuanya. Aku sudah ingat semuanya. Jadi, selain bulu Phoenix ini, tidak ada cara lain untuk membantu Farid memulihkan kekuatannya lagi? Menurut catatan lama, ini satu-satunya cara. Bagaimana kalau Maya bersikeras menikah denganmu, Bak? Lu mau kasih bulu Phoenix-nya? Anak dari Dewa Naga ribuan tahun baru lahir dan sangat berharga. Sekarang ada harapan buat memulihkan kekuatannya. Bagaimanapun juga harus dicoba dulu. Dewi sangat bijaksana. Demi Farid, aku yakin dia juga pasti rela berkorban. Aku tidak mungkin menikahi Maya. Dewi sangat tulus padaku dan berkorban banyak. Aku tidak akan mengkhianatinya. Soal bulu Phoenix itu,
Aku akan turun tangan sendiri cari Maya. Cepat. Kak Wahyu, Maya, asal kamu mau kasih bulu Phoenix itu, permintaan yang tidak berlebihan, bisa aku setujui. ini demi Farid kan? Bagaimana kamu tahu? Kak Wahyu, dulu aku dibutakan oleh obsesi dan membuat banyak kesalahan. Sekarang aku rela kasih bulu Phoenix itu. Semoga kamu dan Dewi bahagia selamanya. Baru beberapa hari saja? Tidak disangka perubahanmu begitu besar. Aku sudah pernah mati sekali. Sekarang aku sudah bisa melepaskan hal-hal yang memang bukan milikku. Hanya menyakiti orang lain dan diri sendiri. Kak Wahyu, sekarang aku benar-benar menyesal. Kedepannya, aku rela tinggal di Istana Naga dan melayani di samping Anda dan bertobat setiap hari. Aku mohon beri aku kesempatan untuk memperbaiki diri. Maya berhati jahat, tidak mungkin bisa tobat. Sepertinya dia tidak tahan hukuman dan cari kesempatan agar bisa bebas lagi. Tapi bulu Phoenix itu memang harta paling berharga dari Phoenix berkaitan dengan pemulihan darah Farid. Jadi ini bisa juga jadi solusi sementara. Kamu ingin bebas, kan? Akan kuberikan padamu. Terima kasih, Kak Wahyu. Kak Wahyu, Maya, kamu sudah banyak berbuat jahat. Hari ini aku akan segel darah Phoenixmu agar menjadi peringatan untuk yang lain. Mulai sekarang, kalau kamu berani berniat jahat lagi, akan kuhancurkan jiwa ragamu dan selamanya tidak bisa bereinkarnasi. Maya akan patuh. Dewi, semua penderitaan yang aku alami akan kubalas 1000 kali lipat, bahkan 10.000 kali lipat. Kak Wahyu, ini bulu sayap Phoenix. Ini harta paling berharga dari keluarga kami. Demi memastikan semuanya aman, aku rela melindungimu. Supaya Farid bisa terbebas dari segel. Setelah semuanya selesai, aku akan langsung kembali ke Gunung Phoenix. Tidak akan berlama-lama lagi di sini. Bisa. 10 hari lagi aku akan menikah dengan Dewi. Waktunya mepet. Besok saja kita mulai melepas segel Farid. Istriku. Istriku. Ayah, lihat ibu sudah bangun. Raja Naga Wahyu, Istriku. Sepertinya kamu harus ganti panggilan. suamiku. Istriku. Aku tidak melihat apapun. Farid. Sudah siap menjadi kuat? Iya. Suamiku, jangan-jangan kamu sudah menemukan cara buat memulihkan kekuatan Dewa Farid? Benar. Besok, aku bisa melepas segel Farid. Benarkah? Farid bisa menjadi sehebat ayah? Benar. Farid, besok sudah bisa mulai latihan bersama ayah di ruang meditasi. Senang tidak? Senang. Farid senang sekali. Istriku. Membuka segel altar penebusan itu melawan takdir langit. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun dari luar. Kalau sampai terganggu, bisa kena serangan balik dari kekuatan itu. Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Suamiku, Farid, kalian tenang saja. Aku pasti akan berjaga di luar. Tidak akan membiarkan siapapun atau apapun ganggu kalian. Tapi kamu juga tidak usah terlalu khawatir. Sisik naga ini untukmu.
Nanti aku juga akan buat penghalang pelindung untuk memastikan semuanya aman. Baguslah. Farid, sudah siap? Farid, proses buka segel ini akan sangat sakit. Tapi tenang saja, ayah akan selalu menemanimu di samping. Ibu, ayah, tenang saja. Aku sudah siap. Kalau begitu kita mulai. Baik. Tahanlah. Farid, jangan takut. Ibu akan selalu ada di sampingmu. Maya, kenapa kamu bisa ada di sini? Kakak, sudah lama sekali tidak ketemu. Apa maumu? Aku mau apa? Aku Dewi Phoenix. Statusku jauh lebih tinggi. Tapi karena orang biasa sepertimu, aku harus terima hukuman disambar petir 99 kali. Itu menjadi aib. Aku mau kamu bayar darah dengan darah. Dewi bayar! Istriku, membuka segel altar penebusan itu melawan takdir langit. Tidak boleh ada gangguan sedikit pun dari luar. Kalau sampai terganggu, bisa kena serangan balik dari kekuatan itu. Akibatnya tidak bisa dibayangkan. Hari ini selama aku ada, tidak ada yang boleh melewati pembatas ini dan menyakiti anakku. Dewi, beraninya kamu menampar mukaku. Bunuh kau. Kamu sungguh lancang. Kurang ajar! Kurang ajar! Istriku! Ini tidak mungkin. Maya, kamu meremehkan kekuatan seorang ibu demi melindungi anakku. Tanganku, kakiku, gigiku akan jadi senjata paling tajam. Istriku! Ada apa di luar sana? Suamiku, dulu kamu sama Farid yang melindungiku. Sekarang giliranku untuk melindungi kalian. Suamiku, fokuslah membuka segel di tubuh Farid. Jangan hilang konsentrasi. Sekarang adalah momen penting membangun kembali darah keturunan. Kalau terganggu, kamu dan Farid bisa kena efeknya. Farid, bersiaplah. Kita percepat prosesnya sekarang. Semuanya serang. Bunuh perempuan hina ini. Jangan mendekat. Kamu tidak boleh bunuh aku. Siapa bilang? Kak Wahyu. Suamiku. Istriku. Kak Wahyu, kamu serius mau memusuhi seluruh suku Phoenix demi manusia hina ini? Istriku. Kamu saja yang hukum semua penjahat ini. Mau dihukum mati atau bagaimana, semuanya terserah. Baik. Maya, baik dibalas kebaikan, jahat dibalas kejahatan. Kamu mengkhianati ikatan darah dan tidak berbeda sama binatang. Aku hukum kamu masuk ke alam binatang. Jangan. Kakak, aku tidak berani lagi. Maafkan aku ya, kakak. Maya. Sudah waktunya membayar semua dosa yang kamu perbuat. Aku salah, Kak. Aku benar-benar menyesal. Kak, maafkan aku. Maafkan aku, Kak.
Istriku, sekarang waktunya mempersiapkan upacara pernikahan kita.